mengetahui efisiensi konversi pakan kita. Jadi itu nanti akan membantu kita mengetahui seberapa efisien hewan ternak itu mengkonversi pakan yang kita berikan menjadi daging. FCR yang semakin kecil maka semakin hemat biaya pakannya. Kita tiap jenis yang kita pelihara itu nanti FCR-nya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat jumpa lagi sahabat Hilwaya Farm. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Hilwaya Farm Official. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kami kelahiran 3 ekor betina. Ini barusan lahir, sekitar setengah jam yang lalu. Masih kotor ini. Ketiye kok kesensor, tidak boleh kan sama YouTube. Oke teman-teman, sore ini kita akan membahas, sharing tentang masih tentang pakan. Terus kalau barangkali teman-teman pernah mendengar tentang istilah dalam pakan itu FCR atau Feed Conversion Ratio, dalam bahasa Indonesianya rasio konversi pakan, yaitu seberapa banyak pakan yang kita berikan itu menjadi daging atau menambah bobot badan. Itu istilahnya FCR atau rasio konversi pakan. Jadi kalau kita ingin ternak kita itu untung teman-teman, itu juga harus dihitung. Kalau misalkan kita memberi pakan sekian, maka nanti akan mendapatkan bobot badan sekian gitu. Jadi salah satu parameter bahwa pakan kita bagus itu juga dengan cara kita hitung FCR-nya atau rasio konversi pakannya itu berapa gitu. Jadi nanti ada penjelasannya bahwa semakin kecil FCR itu maka berarti pakan kita itu juga semakin bagus. Biaya yang kita keluarkan untuk pakan kita itu juga semakin kecil itu. Jadi teman-teman, untuk mengetahui FCR atau rasio konversi pakan itu rumusnya adalah jumlah pakan yang diberikan itu dibagi dengan pertambahan bobot badan ternak kita. Kalau misalkan dalam hal ini kita ternak ruminansia, maka juga pertambahan bobot badan ruminansia. Misalkan kita memelihara ternak kita selama 3 bulan, kita hitung pakannya itu habis 45 kilo. Dalam 3 bulan itu 45 kilo atau sekitar setengah kilo per hari. Ternyata sebelum kita pelihara, kita timbang, dan setelah 3 bulan kita timbang, bobotnya ternyata bertambah 15 kg, atau mungkin kalau di rata-rata dalam 1 bulan bertambah 5 kilo. Pokoknya dalam 3 bulan itu bertambahnya 15 kilo. Maka berapa FCR-nya? FCR-nya adalah 45. Ini pakan yang kita berikan habisnya berapa, dibagi 15 kilo pertambahan bobot tubuh, yaitu 3. Jadi FCR-nya 3. Nilai FCR yang semakin kecil maka semakin hemat biaya pakannya gitu teman-teman. Jadi kalau di dalam domba itu FCR normalnya itu antara 4 sampai 6. Ini nilai FCR normal. Ini apa yang kita pelihara ini beda-beda nanti FCR-nya teman-teman. Misalkan kita pelihara unggas, nanti nilai FCR-nya juga beda-beda antara ayam, bebek. Jenis ternak itu menentukan FCR. Terus kemudian misalkan kita memelihara ikan, lele, grameh, itu juga FCR-nya beda. Ruminansia antara sapi, kambing, kerbau, domba itu nanti FCR-nya juga beda gitu. Jadi tiap jenis yang kita pelihara itu nanti FCR-nya beda. Yuk mas, sambil jalan-jalan mas. Itu teman-teman,
Nah, kenapa kok ribet dadak mikir FCR? Fungsinya apa kok dadak dihitung FCR-nya itu, teman-teman? Supaya itu kita bisa mengevaluasi pakan kita yang pertama. Jadi mengetahui efisiensi konversi pakan kita. Jadi itu nanti akan membantu kita mengetahui seberapa efisien hewan ternak itu mengkonversi pakan yang kita berikan menjadi daging untuk pertambahan bobotnya yang pertama. Terus kita juga perlu untuk memantau performa ternak kita. Kalau FCR-nya menurun dari bulan ke bulan, berarti performa ternak kita semakin baik kalau FCR-nya turun. Tuh, kalau FCR-nya kok naik, performa ternak kita berarti semakin bulan itu semakin jelek, maka harus ada yang dievaluasi. Itu fungsinya. Yang ketiga bisa juga untuk mengendalikan biaya produksi. Jadi pakan yang kita hasilkan itu nanti, pakan yang kita berikan, yang kita produksi itu sudah bagus atau belum, untuk mengendalikan itu juga. Terus juga selain itu juga untuk membuat keputusan manajemen, misalkan membantu memilih jenis pakan yang bagus itu apa. Dari beberapa jenis pakan kita berikan, kita evaluasi FCR-nya mana yang bagus, mana yang FCR-nya kecil gitu. Juga untuk pemberian trik memberikan pakan yang bagus itu bagaimana, itu juga mempengaruhi FCR. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya FCR ini. Yang pertama ya, salah satunya adalah jenis ternak, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa berbeda jenis ternak maka FCR-nya juga berbeda. Kalau misalkan udang itu FCR-nya kecil, teman-teman, hanya 1,2 atau berapa. Ayam broiler juga gitu, 1,1 atau 1,2 itu kalau tidak salah. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi FCR adalah kualitas pakan. Semakin bagus, semakin berkualitas pakan yang kita berikan, maka FCR-nya nanti akan semakin kecil gitu. Nah, selain itu juga manajemen pakan itu mempengaruhi FCR. Bahkan kita pemberikan pakannya tepat waktu, jumlahnya tepat, caranya juga tepat, itu akan mempengaruhi besar kecilnya FCR. Yang selanjutnya yang mempengaruhi FCR adalah kondisi lingkungan. Jadi suhu, kelembapan, ventilasi, sanitasi yang baik, semuanya itu nanti akan berpengaruh pada besar kecilnya FCR. Yang terakhir yang mempengaruhi FCR adalah kesehatan ternak. Kalau ternak kita sehat, nah maka FCR-nya nanti akan kecil gitu, teman-teman. Nah, ini lagi kasih pakan. Semoga bagus ini hasilnya. Dan gini, kita lanjutkan, teman-teman. Berapa sih biaya pakan yang proporsional, yang umumnya lah, yang membuat FCR itu sudah bagus? Pengalaman kami kalau di domba itu berkisar antara perharinya ya, teman-teman, perharinya itu sekitar 3.000, sekitar 2.500 lah, 2.500 sampai 5.000, berkisar antara itu, tergantung komposisi juga, komposisi dan kualitas pakannya. Di komposisinya pakan apa aja, kalau komposisi pakannya itu mahal-mahal bahannya ya nanti biayanya juga semakin mahal. Tapi rata-rata di antara itulah 2.500 sampai 5.000. Kalau di bawah 2.500 per hari, kami kira untuk saat ini sulit, kecuali di daerah-daerah tertentu. Kalau di Jawa, khususnya Pulau Jawa, itu kayaknya sulit kalau di bawah 2.500, teman-teman. Nah, selain FCR, kalau mau dibahas lebih nanti ada yang mempengaruhi pakan kita itu bagus atau tidak, itu ada acuan kualitas pakan. Biasanya diukur dari kadar kecernaannya atau TDN, total digestible nutrient, seberapa banyak nutrisi yang bisa diserap dari pakan yang kita buat. Itu untuk membuat acuan kualitas pakan.
itu mungkin bisa dibahas nanti di konten-konten video selanjutnya teman-teman. Untuk saat ini kami kira cukup sekian Mas Yosi ya. Disambung, yang penting istiqomah seminggu sekali. Oh ya teman-teman, rencana Hilwaya Farm itu seminggu sekali untuk update videonya, yaitu di hari Rabu, tapi minggu ini kelewatan di hari Kamis karena kemarin ternyata ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Itu insya Allah tiap Rabu kami akan update video untuk selanjutnya. Dukung kami terus dengan cara menonton video-video di Hilwaya Farm. Terus kemudian kalau ada mungkin sharing-sharing bisa dilampirkan di komentar. Oke, insya Allah kami bahas. Terima kasih, tetap bersama Hilwaya Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.